Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, suatu kali saya membaca sebuah artikel di akun Instagram The Gospel Coalition. Artikel itu menanggapi sebuah kalimat yang disampaikan Oprah Winfrey dalam pidatonya ketika menerima penghargaan Golden Globes pada tahun 2018. Perkataannya Oprah itu, kalau saya bisa terjemahkan seperti ini, yang saya tahu pasti adalah mengatakan kebenaran Anda adalah alat paling ampuh yang kita semua miliki. Kebenaran Anda. Saudara-saudara, dua kata itu sudah sangat mengakar dalam pandangan dunia kita saat ini, sehingga kita sulit mengenali akibat buruk yang sangat mungkin ditimbulkannya. Pandangan yang sangat mengutamakan individu sebagai sumber utama kebenaran ini sesungguhnya berada di balik banyaknya kalimat, slogan, lagu, film populer supaya semakin banyak orang yang bisa terpengaruh olehnya. Misalnya, follow your heart. Ikuti kata hati Anda. Jalani kebenaran Anda. Believe in yourself. Percaya pada dirimu sendiri. Dan seterusnya. Terdengar familiarkah saudara-saudara kalimat-kalimat itu? Mungkinkah ada di antara kita yang suka menggunakan kalimat-kalimat tersebut bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri? Saudara, kalimat-kalimat seperti itu memang terdengar sangat membebaskan karena tidak perlu lagi kita dibatasi oleh berbagai ikatan dan aturan, juga sangat menyemangati sehingga kita tidak menjadi gampang menyerah. Tetapi bagaimana misalnya bila seorang ayah menyatakan ia mendapatkan kebenaran sehingga ia pun menggandeng kekasih baru, keluarga baru, atau bahkan jenis kelamin baru, atau seorang pemuda yang menganiaya bahkan membunuh orang lain karena yakin perbuatannya akan mendapatkan penghargaan. Sesungguhnya pandangan yang mengusung kebenaran individu seperti itu dapat menghancurkan seluruh masyarakat. Karena kebenaran satu orang dapat bertentangan dengan kebenaran orang lain. Dan pada akhirnya hanya kekuatanlah yang akan memutuskan pemenangnya. Firman Tuhan sudah memperingatkan dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Walau demikian, kita tetap saja suka mengikuti kata hati kita. Apalagi ketika kita sedang berada dalam bahaya, dihimpit pergumulan, dan jalan keluar itu seakan menghilang entah kemana. Kita akhirnya mendefinisikan kebenaran kita sendiri dan bertindak berdasarkan kebenaran itu. Bahkan, tidak sedikit orang Kristen yang menggunakan firman Tuhan untuk mendukung kebenarannya tersebut. Saudara-saudara, pandangan tentang kebenaran individu ini sebenarnya bukanlah barang baru. Ketika dunia baru saja dijadikan, Allah sudah memperingatkan Adam dan Hawa tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Namun Adam dan Hawa lebih memilih untuk mempercayai perkataan si jahat, karena keinginan untuk menjadi seperti Allah yang mampu menentukan kebenaran sendiri itu akhirnya mengakibatkan kehancuran, dan bukan hanya bagi diri mereka sendiri, bahkan bagi seluruh ciptaan. Bukan kebebasan yang mereka peroleh, melainkan beban, dan terus diturunkan kepada keturunan demi keturunannya sampai hari ini. Kita bisa melihat sendiri, saudara, semakin manusia berusaha untuk menciptakan kebenaran menurut versinya sendiri, semakin besar pula kekacauan dan kejahatan akan terjadi. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita selalu kembali kepada firman Tuhan, bahwa kebenaran yang sejati itu justru memerdekakan, menciptakan keharmonisan, memberi pengharapan, bukan membebankan dan membinasakan. Jangan jadikan pikiran dan hati kita sebagai standar kebenaran, melainkan pandanglah dan berpeganglah hanya di dalam Yesus Kristus, Sang kebenaran itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita.